Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Maka kata Ibnul Qayyim, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu, ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra, sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara, mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu?